Oke, saya kira Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hari ini kita di hari wisuda ya, ketemu dengan senator yang ganteng ini. Pak, kebetulan ganteng ini kan. hari wisuda ya, Pak Pendeta Pendra Siagian ya, DPD dari Sumatera Utara. Jadi terima kasih Pak ya, sudah datang berkunjung ke Fakultas Ilmu Teologi. Nah, ini sekarang kita bincang ringan-ringan saja. Siap. Tidak usah pala berat-berat Pak, karena hidup ini sudah berat. Betul. Kita ringankan saja. Iya, ringan saja. Hidup ini sudah berat sekali. Menghadapi kehidupan ini berat. Jadi ini kita bicara soal leadership lah. Khususnya leadership di tengah-tengah masyarakat kita sekarang. Bagaimana demokrasi di kampung. Ini kan berhubungan dengan apa yang disebut dengan Dalian Natulula, adat istiadat lah. Mungkin Pak Pendeta bisa kasih apalah sama kita untuk masyarakat kita supaya cerdas di dalam memilih dan memilah pemimpin ke depan seperti apa di Bona Pasogin kita ini. Ya, terima kasih Pak Dekan ini langsung. Pak Wakil Dekan. Wakil Dekan ya. Wakil Dekan ya, yang langsung ini bersama dengan kami. Ya, jadi memang menurut saya ya kepemimpinan itu sedang mengalami krisis ya. Leadership di berbagai ruang, tidak hanya nanti kita bicara soal kampung kita ya di sini, di ruang-ruang lain juga, baik di gereja, baik di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga sebenarnya di institusi-institusi formal kenegaraan kita. Menurut saya mengalami krisis karena ada gap yang cukup jauh antara seorang pemimpin dengan realitas yang sebenarnya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, gap ini akhirnya memunculkan kepemimpinan yang bisa dikatakan tidak sering terjadi, tidak sesuai dengan realitas yang dipimpinnya, tidak sesuai dengan konteksnya, gitu istilahnya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena banyak sekali pola yang memunculkan kepemimpinan kita di berbagai ruang tadi. Baik saya katakan tadi di tengah-tengah masyarakat, baik di kampung-kampung, sampai ke lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dan di lembaga-lembaga formal kehidupan berbangsa bernegara kita. Jadi ada pilkada ya, sekarang sedang mau dalam proses itu, pimpinan daerah ya gitu, termasuk sampai ke pemimpinan di atasnya. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena ada pola yang sering saya prihatinkan, munculnya kepemimpinan ini tidak melalui jalan pengalaman, gitu melalui track pengalaman mulai dari bawah sampai ke atas sampai kepada puncak ya sebagai seorang pemimpin, tapi instan, kepemimpinan yang instan ya. Jadi mereka ini banyak akhirnya menjadi pemimpin di berbagai ruang ini muncul karena relasi kuasa, karena sumber daya finansial, karena patron klien dan lain-lain gitu. Jadi nah, hal-hal yang model begini akhirnya kebijakan sering kebijakan itu karena kepemimpinan itu yang notabene akan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait ruang kepemimpinan. Akhirnya mengeluarkan kebijakan yang memang bukan menjadi problem, persoalan dan solusi terhadap persoalan yang real terjadi di lokasi atau wilayah di mana dia memimpin gitu. Karena sebenarnya dia tidak memahami, tidak mengerti. Gitu. Jadi hal ini akibatnya mengakibatkan sering terjadi konflik kepemimpinan. Kemudian akhirnya juga menjadi konflik horizontal dari bawah ke atas gitu. Jadi nah, ini mungkin yang penting menjadi sebuah pembelajaran ke depan bagi setiap kita, masyarakat, lembaga-lembaga, jadi stakeholder terkait, supaya memang perlu melihat track gitu. Track dari calon-calon pemimpin
yang saya katakan tadi memiliki jalan dari bawah, memiliki pengalaman tentang kehidupan atau ruang di mana dia akan memimpin. Sehingga betul-betul kepemimpinan itu kontekstual, akan menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang memang dia pahami. Kalau tidak, sekali lagi pasti kepemimpinan akan menjadi problem selalu, menjadi persoalan selalu, dan seolah-olah ada gap, gitu, gap antara seorang pemimpin dan yang dipimpin. Ada ruang di mana dia memimpin. Itu mungkin. Jadi kadang-kala kan Pak, ini kan kita hidup di secara nasional, kita tapi secara konteks daerah. Kita hidup dengan filosofi Dalian Natolu. Ada satu istilah orang Batak itu, pemimpin itu berbalu-balu nabulun, ya. Artinya seorang pemimpin itu bisa menjadi membawa. Kalau kita lihat dalam sejarah bahwa pemimpin dulu, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, satu kampung berkelahi tapi dari kampung lain bisa mendamaikan. Ini kan, ini uniknya. Betul. Tapi sekarang kan kita lihat dalam kehidupan masyarakat kita ini kan, apakah demokrasi yang kita anut dalam sistem pemilihan di beberapa kepala daerah justru filosofi-filosofi ini jadi hilang. Kita lihat, apalagi sekarang kan kita tahu Pak ya, di media sosial era post-truth ini. Jadi orang lebih lebih benar atau tidaknya nggak perlu. Yang penting bikin sensasi. Nah itu gimana kita orang, khususnya generasi-generasi milenial sekarang yang ada di tanah Batak ya, degradasi moral, degradasi yang kita lihat di media sosial dan lain sebagainya. Mungkin ada tips-tips dari Pak Pendeta dulu untuk generasi, khususnya generasi muda sekarang. Iya, yang pertama begini memang. Tren era digitalisasi, kemudian globalisasi ya akhir-akhir ini memang sepertinya kan masuk tanpa filter begitu ke semua ruang, sampai ke kampung-kampung. Kemudian ke generasi gitu ya, terutama yang generasi milenial, sampai sekarang ada Gen Z segala macamnya gitu. Akhirnya ini mengakibatkan ketidakmampuan sintas, ketidakmampuan lembaga-lembaga adat budaya gitu ya, ketidakmampuan infrastruktur adat dan budaya berhadapan dengan ini akhirnya menggeser. Jadi era digital, era informasi global dan lain-lain ini akhirnya semakin lama karena ketidakmampuan infrastruktur ya, katakanlah begitu, adat budaya, kearifan lokal, etika sosial lokal dan lain-lain, ketidakmampuan itu akhirnya menggeser. Jadi adat budaya dan lain-lain itu saya khawatir misalnya jangan-jangan generasi milenial, generasi Gen Z tidak paham lagi apa itu. Jangankan paham, jangan-jangan mendengar istilah-istilah itu pun tidak lagi, gitu ya. Benar-benar. Sampai di kampung-kampung, gitu. Nah, ketidakmampuan itu akhirnya menggeser ini sehingga nilai-nilai yang saya katakan tadi, kearifan lokal, budaya dan lain-lain ini ya, termasuk etika sosial lokal ini akhirnya tidak menjadi habitus kehidupan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah konteks kehidupan masyarakat itu. Nah, ini berbahaya sebenarnya, gitu. Kita akan melahirkan, kalau ini diteruskan, kalau ini terus terjadi, kita akan melahirkan generasi-generasi di mana identitas-identitasnya tidak lagi berbasis nilai-nilai masyarakat lokal tadi, budaya, etika, itu ya, moralitas lokal dan lain-lain. Nah, ini akan semakin lama semakin tergerus. Karena kalau begitu persoalannya, maka penting sekali bagi kita, terutama dunia akademik ya, memikirkan bagaimana ya infrastruktur lokal ini, kearifan lokal, budaya lokal, adat, di mana misalnya salah satu dari yang itu, benar-benar ini kuat, gitu, kuat dan sintas. Kita tidak bisa memang hidup di era ini lepas dari era digital, tidak mungkin itu, gitu. Karena dunia ini kan menjadi kampung kecil sekarang. Jadi kalau kita pun membatasi itu dengan sangat ketat, maka kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan dunia luar, gitu ya. Kita menjadi kelompok komunitas-komunitas yang enclave yang hanya
sangat tertutup gitu, dan itu juga tidak baik. Karena itu harus dicari cara, mekanisme dan strategi budaya, itu saya pikir strategi kebudayaan, sehingga kebudayaan ini di mana di dalamnya ada moralitas, ada etika, ada kultur, ada adat, istiadat dan lain-lain bisa sintas di tengah era ini. Iya, gitu. Benar. Jadi dibangun sistemnya. Iya. Misalnya dalam kurikulum kemarin sudah ada misalnya kurikulum untuk kurikulum berbasis lokalan gitu ya, materi-materi lokal gitu. Termasuk di tengah-tengah masyarakat juga secara kultural, memang percakapan-percakapan tentang budaya, adat istiadat, moralitas, etika dan kearifan lokal ini harus menghidupi generasi-generasi muda ini. Sampai di kampung-kampung, sampai ke kota-kota. Sehingga akan muncul satu generasi dengan identitas yang jelas tentang identitas lokalitasnya, tapi juga menjadi bagian kehidupan global. Nah, ini harus dicari strategi kebudayaan, untuk ini harus dibangun sebenarnya. Dan dunia kampus memiliki tanggung jawab untuk itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal kepemimpinan. Banyak orang mengatakan begini, menjadi seorang pemimpin itu ya untuk melayani gitu. Tapi kan jadi pemimpin untuk melayani, sebenarnya kalau saya secara filosofis mengatakan stressingnya di situ kan pemimpin ya. Iya. Tapi seharusnya kepemimpinan itu bagian dari pelayanan, bukan setelah jadi pemimpin kemudian mau melayani gitu ya. Jadi kalau nggak pemimpin nggak melayani lagi dia, gitu ya. Misalnya begitu. Kan beda ya, secara filosofis berbeda ini. Tapi kalau pelayanan itu yang kemudian menghidupi salah satu ruangnya adalah menjadi seorang pemimpin, sehingga menjadi pemimpin atau tidak pemimpin pun dia tetap melayani gitu misalnya. Kalau jadi bolon dan seorang pemimpin, maka filosofinya harus dibangun adalah di mana pelayanan itu, melayani itu menjadi basis refleksi dari seorang untuk menjadi pemimpin, bukan memimpin kemudian mau melayani. Gitu, terbalik itu logikanya. Secara filosofi itu terbalik. Jadi memang nilai-nilai filosofis inilah saya pikir yang perlu juga dibangun. Nah, membangun karakter pemimpin yang melayani itu, saya seperti yang katakan tadi, tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Membangun karakter yang menjadi pelayan itu tidak bisa instan. Gitu. Kalau instan kemudian menjadi pemimpin, kemudian dia mengatakan saya akan melayani, saya ragu dengan itu. Jangan-jangan ini cuma slogan, kamuflase, cuma pencitraan dan lain-lain. Gitu. Karena itu mengapa penting dari bawah, pengalaman track sehingga tidak betul. Jadi sehingga ketika dia menjadi seorang pemimpin, basis refleksi kepemimpinannya itu adalah realitas yang sudah dia jalani sejak awal. Dia tahu betul apa persoalan di tengah-tengah masyarakat. Dia tahu betul bagaimana kultur di tengah-tengah masyarakat. Karena dia punya pengalaman di situ, dia lahir dari situ, dia hidup dari situ, gitu. Jadi memang kalau memang begitu cara berpikirnya, maka jadi proses menjadi pemimpin itu proses yang harus memang direkayasa. Tidak bisa instan. Proses yang memang harus dijadikan sebuah proses dan direkayasa. Jadi ini kan tidak di tengah-tengah money politik tiba-tiba orang jadi pemimpin, sampai ke desa-desa loh ini, sampai ke kampung-kampung. Pemilihan kepala desa misalnya, instan karena ada kekuatan finansial bisa jadi kepala desa, bisa menjadi kepala daerah, bisa menjadi ini itu, gitu. Jadi basis refleksinya tidak soal pelayanan di situ. Jadi kampus, dunia akademis, dan infrastruktur di tengah-tengah masyarakat harus berpikir menciptakan pemimpin melalui proses panjang, direkayasa proses ini. Itu kenapa misalnya pusat studi penting ada di kampus, kelompok-kelompok di tengah masyarakat penting untuk apa sebenarnya? Untuk menciptakan, memproduksi pemimpin-pemimpin yang lahir dari bawah, bukan tiba-tiba dari atas. Jadi begini, banyak menurut saya, tidak jarang terjadi begitu menurut saya ya. Ada banyak pemimpin ini nggak tahu dia beras nasi yang dimakan itu bahkan pun nggak tahu dia dari mana, bagaimana prosesnya, karena dia nggak pernah bertani, dia nggak tahu itu nasi yang di depan mejanya yang mau dia makan, dia nggak tahu bagaimana prosesnya. Bagaimana kemudian dia bisa menciptakan kebijakan
untuk kelompok petani yang berdarah-darah untuk memproduksi nasi yang ada di mejanya. Dia nggak pernah punya pengalaman itu, pengalaman petani yang berdarah-darah itu. Untuk kemudian ada nasi di depan mejanya, di atas meja mereka ini. Nah itu kenapa yang saya katakan seorang pemimpin itu memang harus diuji dari bawah, diuji dalam prosesnya. Jadi sebuah proses panjang, dan sebagai bagian dari dunia akademik kita harus merekayasa proses untuk melahirkan pemimpin-pemimpin. Begitu saya pikir. Jadi tidak ada sesuatu yang instan ya. Betul. Jangan ada proses-proses yang harus diikuti. Jadi ini kita kan di Fakultas Ilmu Teologi kita punya program studi kepemimpinan Kristen. Nah, mungkin ada tips dari Bapak bagaimana ke depan program ini bisa kami makin lebih baik untuk pengelolaan program studi ini. Salah satu tadi yang kita bicarakan tentang mungkin dari Pak Pendeta dulu bisa memberikan tips bagi kami bagaimana kami memajukan program studi ini ke depan. Kalau mengikuti orientasi cara berpikir saya, bahwasanya pemimpin itu bukan lahir dari secara instan gitu ya, tiba-tiba, dan harus lahir dari basis lahir dari bawah, dari pengalaman. Maka saya berpikir dalam memproduksi pemimpin di Fakultas Teologi dengan materi prodi kepemimpinan Kristen, jangan hanya di kelas. Jangan hanya di kelas. Oke. Apakah mungkin melalui kita bentuk sebuah pusat studi kepemimpinan Kristen yang orientasinya atau sasarannya adalah bagaimana mereka menimba pengalaman di tengah-tengah masyarakat di mana mereka nanti akan jadi pemimpin. Jadi kita bangun kita rekayasa sebuah proses untuk memberikan pengalaman bagi generasi muda di fakultas, di prodi kepemimpinan Kristen ini, sehingga ruang kelas itu menjadi seperti dapur gitu ya. Seperti dapur tempat kita berdiskusi karena mendapat pengalaman dari luar. Begini ternyata realitasnya, begini realitasnya di lapangan, begini realitasnya di tengah masyarakat. Belajar dari konteks di lapangan ya. Kemudian dibawa ke kelas. Jadi harus direkayasa ini gitu. Sehingga tidak hanya mereka mendapatkan secara teoretik tentang kepemimpinan di kelas beberapa jam, kemudian berapa tahun, tiba-tiba berharap menjadi pemimpin. Dia tidak pernah mengenal tantangan real daerah yang akan dipimpinnya. Jadi tips saya pikir itu, kita rekayasa untuk membangun sebuah proses mereka memiliki pengalaman di lapangan gitu. Kalau di sekolah, kalau di tengah-tengah masyarakat, kalau di gereja, tapi kita buka ruang mereka bisa menimba, mereka bisa mendapatkan pengalaman itu, begitu. Itu menurut saya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah mendengar pemimpin itu bukan instan, tapi proses yang harus diikuti dari bawah sehingga dia punya pengalaman. Jadi bukan pemimpin yang asal jadi. Tapi pemimpin yang menjadi manusia yang seutuhnya. Bukan itu bangsa kita ini. Karena itu Pak Senator kami yang ganteng ini, kami dari Fakultas Ilmu Teologi, saya mewakili dekan, kami tidak bisa memberikan yang berharga karena kami juga dalam proses bagaimana mengembangkan program studi ini makin lebih baik ke depan. Jadi terima kasih sudah datang. Saya boleh kasih close statement ya? Silakan. Jadi begini, saya mengikuti sejarah lahirnya STKPN di Indonesia sekitar tahun 90-an. Saya mengikuti sejarah itu karena saya pada saat itu mahasiswa tingkat akhir ya di sebuah STT Abdi Sabda. Kemudian didirikan STKPN pertama sekali di Indonesia ada di Tarutung, kemudian di daerah-daerah lain. Kemudian era berganti, bertambah usia, akhirnya menjadi IAKN. Dan saya tahu betul juga sejarah dan latar belakang dari STKPN kemudian menjadi IAKN. Dan di Indonesia kalau saya tidak salah ada 6 IAKN sekarang di Indonesia. Nah, IAKN Tarutung
saya sangat berharap memang YKN Tarutung ini akan bertransformasi menjadi UKM ke depan. Jadi bagi saya ini sejarah ini adalah, jadi dalam demokrasi itu Pak Dekan ada namanya politik rekognisi, ada politik representasi, jadi ada politik distribusi dalam demokrasi. Nah, transformasi YKN jadi UKM sebenarnya adalah perjuangan berdemokrasi di negeri ini, perjuangan demokratisasi bagi negeri ini. Karena itu saya akan mendukung ini YKN jadi UKM. Bahkan saya dengan wewenang saya sebagai seorang senator berharap YKN yang ada di Indonesia yang saat ini ada 6 jumlahnya kalau saya tidak salah tadi, itu menjadi UKM kelak selama proses saya menjadi bagian dari Senator Republik Indonesia. Saya mohon dukungannya juga kawan-kawan di sini dan di YKN lainnya juga. Saya sudah sampaikan kita akan berjuang secara demokratis karena ini adalah perjuangan demokrasi bagi negeri ini, untuk politik rekognisi, untuk politik representasi, dan untuk politik distribusi. Jadi Bapak Ibu UKM Majo, nah, itu kan UKM Majo. Nasi Munang Jo, UKM Majo. Jadi Pak Senator kami, kami hanya memberikan terima kasih kami lah. Ini dari Fakultas Teologi. Nanti kalau melihat ini di ruang kerjanya atau di mana pasti ingat kami. Ingat kami kan, bahwa terima kasih dari Fakultas Ilmu Teologi bisa datang kita berbincang-bincang, yang bisa kami